Masih membahas tentang masalah tayamum. Kemarin malam Rabu terakhir kita membahas tentang tata cara bertayamum. Salah satunya tayamum itu diperbolehkan bagi orang yang sedang bepergian atau kemana aja tidak menemukan air, atau di rumah kita tidak ada air, atau airnya kata orang PDAM atau PAM ya, atau sumur kita nggak ada, dicari sejauh 2 marhalah atau mungkin berapa kilo ya, 2 marhalah, 2 pemundukan, berarti di sini ke Priuk masih bisa. Kalau di Priuk di sana masih ada, berarti kita nyari ke sana, terkecuali di sana pun airnya sedikit ya. Kita diperbolehkan untuk tayamum. Tayamum itu pengganti daripada wudhu atau air sembahyang. Kalau di kitab Irsyadul Anam disebutnya air sembahyang. Air sembahyang itu adalah air wudhu atau berwudhu. Nah, air wudhu itu boleh dipakai berkali-kali sholat fardu. Tetapi kalau tayamum cuman dipakainya 1 kali. Itu pun kalau udah masuk waktu. Kalau kita tayamum nih, wah air nggak ada nih ya, udah tunggu adzan dulu, tunggu masuk waktu dulu. Udah masuk waktu baru kita tayamum. Tapi kalau kita sebelum masuk adzan atau sebelum masuk waktu kita tayamum, tidak sah. Karena syarat tayamum itu adalah harus sudah masuk waktu. Beda dengan wudu. Kalau wudu sebelum waktunya atau sebelum adzan atau sebelum sholat fardu itu boleh wudu dulu ya. Kalau tayamum tidak boleh, harus kita nunggu adzan dulu atau udah masuk waktu. Yang ketiga, tayamum itu diperbolehkan bagi orang yang sakit. Misalkannya kata dokter, nih ibu atau bapak ini nggak boleh terkena air, karena kalau terkena air takut nambah parah atau nambah susah diobatinnya. Nah, berarti kita boleh tayamum, ibu itu atau bapak kita yang sedang sakit. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, ini caranya dijelaskan di depan, nanti kita akan bahas masalah tentang tata cara tayamum. Tetapi ingetin, tayamum itu hanya dipakai untuk 1 kali sholat fardu. Bagaimana kalau sholat sunnah? Nah, kalau sholat sunnah di sini, kalau sembahyang sunnah boleh berkali-kali. Misalkannya kita habis sholat fardu isya, sholat isya tayamum, udah ada isya tayamum isya. Nah, udah selesai isya, nah, kita sholat sunnah. Ada yang membolehkan kita langsung sholat sunnah, ada yang tidak boleh, katanya kalau sholat sunnah tayamum lagi. Tapi kalau udah tayamum lagi, sholat sunnah mau 20 kali, mau selesai sampai witir pun tidak apa-apa. Ada yang kayak gitu. Ada yang memperbolehkan tayamum itu di saat kita sholat isya kan, kayak tayamum nih, udah pada isya tayamum, udah sholat isya nih, assalamualaikum, sholat tarawih nih, bisa enggak? Ada 2 ulama yang membolehkan. Ada 2 ulama, yang satu membolehkan, yang satu enggak sah ya. Terserah mau yang mana, tapi yang bagus itu enakan tayamum lagi. Tapi ada yang bilang, udahlah capek, repot. Ya udah, berarti sholat isya dulu, terus kita harus tayamum lagi terus sampai 20 rakaat tarawihnya, 3 rakaat sholat witir. Itu berarti boleh ya. Boleh kita di saat masih mempunyai tayamum atau kita bersuci dengan tayamum, itu boleh sembahyang sunnah. Bolehnya itu adalah berkali-kali, tidak harus 1 atau 2 rakaat atau 4 rakaat seperti halnya sholat fardu, enggak. Kalau sholat sunnah berarti kan seperti tarawih nanti bulan puasa, 20 rakaat tarawih, 3 rakaat atau sholat witir, itu boleh. Enggak harus tayamum lagi, enggak harus udah 2 rakaat tayamum lagi 2 rakaat, enggak. Cukup kita 1 kali kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu hanya dipakai untuk 1 kali ya. Sholat fardu maghrib nih, udah masuk fardu maghrib nih kan. Nah, kita tayamum. Udah masuk waktu kita tayamum, udah tayamum sholat maghrib kan. Nah, udah sholat maghrib kita nunggu isya. Pas nunggu isya udah ada isya, alhamdulillah saya belum batal nih, belum kencing, belum apa-apain, saya mau sholat lagi. Itu nggak sah. Kenapa? Karena tayamum itu dipakainya hanya untuk 1 kali. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masalah bagaimana caranya bertayamum. Nah, di sini kita mendahulukan, lihat, cari tanah yang suci ya. Tanah yang suci, tanahnya itu adalah ya mungkin bukan tanah bekas got atau bekas najis, tanah yang suci. Yang kedua, tanahnya jangan asal ngambil ya. Kalau Jakarta kan susah ya tanah itu, karena udah mayoritas udah pakai semen ya, terkecuali kalau kita ke Marunda atau ke sana masih ada es celincing. Yang penting tanahnya suci, jangan najis.
Kalau tanah itu emang kotor, cuman carinya bukan yang kotornya. Kalau tanah nyari yang bersih ya nggak ada. Ada juga yang suci, cari tanah yang suci, bukan tanah yang najis ya. Salah satunya adalah tanahnya itu bukan bekas dikencingin orang atau tanahnya itu mustakmal atau bekas tayamum orang lain, nggak boleh ya. Tanah itu harus suci, nggak boleh tanah yang bekas tayamum orang lain, nggak boleh ya. Kedua, awas, niat itu minimal saja saya niat tayamum untuk sembahyang sholat fardu, atau sejak saya niat bersembahyang fardu dengan ini tayamum ya. Kalau ngikuti ini kan artinya tuh kan, sejakku ya mewajibkan sholat fardu dan tayamum karena ta'ala itu udah sah, atau nah itu tayamuma lirafil hadasil asgori fardu lillahi ta'ala, atau nah tayamuma lis sholati fardu lillahi bisa. Itu yang penting saya niat tayamum untuk sholat fardu karena Allah Ta'ala. Niatnya bahasa Sundanya atau bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya naitu tayamuma lirafil hadasil asgori fardu lillahi ta'ala, atau naitu tayamuma ya lirafil hada ya naitu tayamuma lis sholati fardu lillahi, itu boleh. Saya mah susah bahasa Arab, udah bahasa Indonesia aja lah artinya. Berarti saya niat tayamum untuk melakukan atau melaksanakan sembahyang ya karena Allah Ta'ala ya, melakukan atau mengerjakan sembahyang fardu lillahi ta'ala, atau melakukan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Silakan ya. Yang ketiga, kita harus mengusapnya ya, atau ketiga menyapu sekali atau mengusapnya sekali, muka sekali, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali. Bagaimana cara nyucinya? Begini cara nyucinya nih. Ini tanah. Nih, misalkan tanah nih. Tanah itu dua nih. Bagi dua tanahnya. Kenapa? Ini satu untuk muka, ini satu ini. Pertama gini. Set. Udah. Buka aja. Set, set. Atau kalau tanah gini nggak ada yang nempel ya, atau misalnya ada yang cuma sedikit nggak apa-apa. Set, nempel langsung. Pas nempel ke muka, saya niat tayamum untuk sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, satu kali. Yang kedua, nah di sini karena ini udah nih universitas ini tanah ini berarti sebutnya tanah mustakmal. Setiap tanah mustakmal berarti nggak boleh dipakai tayamum lagi. Yang kedua, tempel. Caranya begini, tempel di sini. Awas, jangan begini. Nah. Tuh, awas ke sini dulu tuh. Nah, ini nempel ke sini. Ah, tuh balik ke sini. Oh, jangan begini. Kalau begini nanti kita harus tayamum lagi nih. Nah, begini. Yang tangan kiri ke kanan sini. Nah. Oh, ya kan? Tangan kanan set. Oh, jadi setekali udah itu udah selesai, nggak harus kaki kanan nih. Nggak harus 3 kali. Di sini kan nggak dijelaskan, nggak harus 3 kali, nggak harus pakai sunnah nyucinya 2 kali 3 kali. Tuh. Ini awas. Jangan ke sini. Kalau ke sini nanti mustakmal. Tuh. Ya kan baru sini set nempel tuh. Nanti ujungnya begini, ujungnya begini. Ke sini. Semua dulu usap. Nah, ini ke siniin tuh. Ujungnya begini set tuh. Ujungnya begini. Itu cat tayamum. Tapi kalau begini kita udah nih kita. Yang ini kita nggak bisa nyuci kiri. Kenapa? Karena udah terkena ini debunya. Kalau ini jadi mustakmal debu ini, makanya jadi ini tempelin ke belakang. Yang enak set gini. Udah selesai semua, tempelin ke belakang set, jangan lepas set. Terakhirnya begitu. Ya berarti rapiin nih sampai sini fardunya. Ya. Oh. Sini nih set terus. Awas jangan lepas. Jangan lepas, ini harus rapat set terus set tuh. Terakhirnya begini set. Yang penting semua terkena air lagi. Terakhir begini. Oh. Ya, udah itu udah selesai. Nggak harus rambut kaki kanan kaki kiri, nggak harus 2 kali 3 kali, nggak harus. Tayamum itu cuma 1 kali, muka sekali, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali. Oh, ya kan tayamum gampang asalkan kita nggak ada air. Kalau masih ada air nggak boleh, terkecuali kalau kita lagi sakit. Kata dokter ini nggak boleh terkena air. Kalau terkena air takutnya nambah bahaya atau nambah susah sembuh berarti kita kalau sholat berarti tayamum gitu. Itulah cara tayamum. Makanya kita pahami ayat ini. Terus disunahkan juga
Sebelum tayamum itu bismillah dulu. Berarti sebelum ini lihat tanah, ini bismillahirrahmanirrahim baru. Atau bismillahirrahmanirrahim. Itu sunahnya. Itu ya. Yang terakhir adalah pembatalan tayamum. Batal tayamum seperti halnya wudu. Batal tayamum wudu udah dibahas kemarin. Ya, kentut, ya kan, kencing, berak, memegang perempuan bukan muhrim atau bukan saudara. Itu berarti batal. Oh ya. Nah itu kalau wudunya batal berarti tayamumnya pun batal. Cuman ingetin tayamum cuman dipakainya hanya satu kali sholat fardu, nggak bisa seperti wudu. Wallahu a'lam bishawab.